Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ukhti dan ummahat semua yang dicintai Allah? Mari kita tundukkan kembali hati kita kepada Allah, memohon diberi kemudahan dan kepahaman kepada kita semua dalam menyerap materi ini dan diberi kuasa untuk mempraktekannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman wa razuqni fahman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang ukhti dan ummahat semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali bertemu dalam kajian kita kali ini. Yang hari ini kita akan berbicara masalah sabar. Semoga Allah memberikan meridhoi kita semua dan memberikan berkah kepada kita sehingga kita bisa mudah menyerap apa-apa yang nanti akan kita sampaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, rahimahullah berkata, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Memang sabar ini mudah sekali diucapkan, namun prakteknya luar biasa sulit. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Dengan kesabaran, seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten dalam ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah dipotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Nah, itulah gambaran daripada kesabaran. Banyak sekali pelajaran tentang kesabaran ini yang diceritakan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tentang bagaimana cerita Nabi Musa yang belajar tentang ilmu sabar ini dengan Nabi Khidir. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 66 hingga 82. Silakan bunda-bunda dibuka Al-Qur'annya. Kita lihat ayat 66-nya. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Nah, jadi ceritanya, bunda-bunda semua, Nabi Musa ini bertemu dengan Nabi Khidir dan dia disuruh untuk belajar tentang ilmu sabar ini kepada Nabi Khidir. Nah, supaya dapat ilmu sabar itu, Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir, maka beliau mendekati Nabi Khidir dan mengatakan, "Bolehkah aku mengikutimu supaya dia bisa memberikan ilmu yang yang pernah diajarkan kepada Nabi Khidir? Nah, itu tolonglah berikan kepadaku." Nah, itu maksudnya begitu, Bunda. Tapi Nabi Khidir menjawab, "Sebenarnya engkau itu tidak akan mungkin bisa sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Tapi Musa berkata dalam ayat 69-nya, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Kita lihat, Bunda, ya, apa kalimat di dalam ayat ini? Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Nah, apa maksud dari kalimat ini?
Ya, diawali memang betul dengan insya Allah. Tapi apa yang kita pahami dari ayat berikutnya? Kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Nah, ini artinya Nabi Musa itu memberikan keyakinan kepada Nabi Khidir. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan. Nah, artinya apa? Nabi Musa di sini seolah-olah dia menganggap gampang, menganggap enteng, ya, menganggap enteng dengan yang dikatakan oleh Nabi Khidir tadi, bahwa kamu tidak akan sanggup mengikuti aku, ya, kamu tidak akan sanggup. Nah, dia berkata, jika kamu mengikuti aku, nah jadi kata Khidir, kalau memang kamu ingin ngikutin aku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Nah, ini kata Nabi Khidir. Oke, kata Nabi Musa. Ya, maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Nah, saat Nabi Khidir melobangi perahu itu, Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Nah, ini dikatakan oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir berkata lagi, "Nah, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sesekali tidak akan dapat sabar bersamaku. Tadi kan sudah janjian sama Khidir bahwa kamu gak boleh bertanya tentang sesuatu pun denganku." Tapi ternyata Nabi Musa gak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Musa lalu berkata lagi, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Artinya dengan kalimat ini Nabi Musa minta mohon-mohon lagi kepada Nabi Khidir, "Jangan dihukum karena aku tadi merasa merupakan karena aku sudah bertanya tadi, kan aku mungkin lupa, ya. Janganlah kau bebani aku dengan sesuatu yang kesulitan apapun dalam urusanku." Artinya apa? Nabi Musa minta tolong lagi, "Tolonglah aku, maafkan aku." Maka berjalanlah keduanya lagi hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Nabi Musa ngomong lagi, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Bukan karena dia membunuh orang lain, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nah, ngomong lagi sih Nabi Musa, nggak tahan untuk tidak bicara. Ya, karena dalam pandangannya Nabi Khidir ini salah. Padahal perjanjian awalnya Nabi Khidir sudah katakan, "Jangan banyak bertanya, ya, sebelum aku menjelaskan kepadamu." Kemudian Khidir berkata lagi, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Lalu kata Nabi Musa, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Jadi Nabi Musa janji lagi, kalau memang sekali ini aku masih juga tetap bertanya, udah cukuplah. Ya, berarti aku memang sudah aku sudah hanya batas inilah, aku tidak akan lagi bertanya kepadamu. Maka keduanya tetap berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Jadi Nabi Musa ini selalu bertanya dan dia tidak pernah bisa bersabar untuk menahan untuk tidak bertanya. Kemudian dalam ayat 79-nya Nabi Khidir menjelaskan, adapun bahtera atau perahu itu, ya, yang tadi dibolonginya tadi di awal,
adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi memang sengaja dilobangi oleh Nabi Khidir supaya bahtera tadi tidak jalan. Soalnya kalau dia berjalan artinya dia pergi melaut, di depan ada bahtera kepunyaan raja perampok dia, ya, raja itu yang memang suka merampok. Nanti dia akan kena rampok, maka dibikin lubang sehingga dia tidak jadi berjalan. Adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, ya, dan kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Nah, jadi yang dia ketemu dengan anak tadi, ya, dengan anak tadi yang kemudian dibunuhnya anak itu. Nah, ternyata kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Nah, artinya kalau dia tidak dibunuh, boleh jadi nanti kedua anak itu akan mendorong orang tuanya menjadi kepada kesesatan atau kekafiran. Dan Allah menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lain yang jauh lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya. Karena kalau dibiarkan hidup anak itu, mungkin dia akan merusak atau menyesatkan orang tuanya. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan semua simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Nabi Musa, seorang nabi sekaliber Nabi Musa, di awal sekali dia sudah masih belum bisa untuk bisa mendapatkan ilmu sabar. Nah, setelah kejadian itulah barulah Nabi Musa merenung dan mendapatkan, oh ternyata memang aku salah. Ternyata memang dia belum bisa mendapatkan keilmu sabar itu. Nah, kemudian kita lihat Nabi Musa selama dalam menjalankan kenabiannya, dia banyak sekali mendapatkan fitnah-fitnahan dari orang-orang kafir, dan banyak orang yang tidak mau mengikuti keinginannya, dan banyak yang mau mengikuti keinginan raja yang pada saat itu adalah Fir'aun. Nah, Fir'aun ini yang banyak sekali mengajak orang kepada kesesatan. Nabi Musa lalu berdoa minta dihindarkan dari fitnah orang-orang kafir itu. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang berikutnya tadi, ayat 85 dan 86. Lalu mereka berkata kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum-kaum yang zalim. Nah, surat ini sebenarnya bagus kita baca ya Bunda setiap hari supaya kita jangan sampai kena fitnah dari sasaran orang-orang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir. Nah, jadi ini adalah doa Nabi Musa supaya dihindari dari fitnahnya orang-orang kafir dan diselamatkan dari tipu daya orang-orang kafir. Nah, ini sebenarnya bagus kita baca doa ini supaya sekarang kan kita sudah akan menghadapi perang dengan orang-orang kafir. Nah, supaya kita bukan menjadi sasaran fitnahnya, doa ini bagus kita baca.